Saya Suster Maria Irmina SND, berasal dari Kudus, dari keluarga yang sederhana. Bapak saya PNS, ibu saya ibu rumah tangga yang dikaruniai 8 anak. Orang tua saya beragama Islam. Keempat anaknya beragama Katolik dan 4 yang lain beragama Islam. Namun kami hidup rukun dan bisa toleransi antar agama. Itu berkat bimbingan dari ayah saya, di mana semua agama itu baik dan semua mencari surga dengan cara masing-masing. Jadi kami tidak pernah membedakan, adanya perbedaan itu tidak pernah, saling menghormati keyakinan mereka masing-masing. Saat ini saya bertugas sebagai penerjemah buku-buku kongregasi SND. Motivasi saya menjadi SND adalah saya ingin mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu sudah sejak saya di bangku SMA sampai sekarang tidak berubah. Saya bersyukur dengan adanya pesta emas ini, karena saya orang berdosa seperti saya kok dipanggil ke SND, di mana Bunda Maria menjadi pelindung kami. Itu saya sangat bahagia, dan saya juga bersyukur karena sampai saat ini saya dikaruniai kesehatan yang baik, sehingga saya bisa melaksanakan karya-karya kongregasi yang ditugaskan kepada saya. Saya Suster Maria Alfonsina, pernah berkarya di Tawangmangu, mulai mengawali TK Tawangmangu, mengajar agama di rumah biara dan di gereja. Saya juga sejak aspiran, junior sampai kaul kekal pernah berkarya di panti asuhan. Di Rembang, saya juga pernah berkarya di rumah tangga, pastoral, dan doa adorasi pribadi. Di Sukorejo, di mana saya dibesarkan, saya pernah berkarya di pastoral. Di Santo Yosep, Biara Santo Yosep, saya pernah sebagai seorang novis sudah berkarya juga di rumah tangga. Dan di rumah provinsi yang sekarang menjadi komunitas Santa Bunda Maria, saya banyak tinggal di rumah provinsi, dari novis, junior, kaul kekal, sampai saya sudah hampir pesta perak, pesta 40 tahun. Saya sering dipercaya untuk tanggung jawab di kamar jahit, tanggung jawab di menolong di postulan pernah juga, dan saya juga pernah bertanggung jawab di Torsa juga. Yang terakhir saya beberapa tahun saya bertanggung jawab di catering sampai sekarang. Saat ini saya dipercaya untuk di catering, dan dalam waktu beberapa bulan ini saya menjalani pengobatan karena sakit. Hal yang paling saya syukuri yaitu saya dapat setia dan taat kepada perutusan yang dipercayakan kepada saya sampai saya menjalani hidup membiara 40 tahun sampai sekarang ini. Gambaran saya tentang Suster Notre Dame, saya bangga menjadi seorang Suster Notre Dame yang internasional dengan pimpinan umum di Roma dan dapat berkembang di berbagai dunia, mempunyai konstitusi dan disahkan oleh tata suci, berkembang baik di provinsi maupun di distrik-distrik, dan adanya generasi muda penerus yang saat ini banyak yang distudikan baik di Roma, di Inggris, di Jerman. Kongregasi dan provinsi berkembang dan semakin dapat memuliakan nama Allah. Sekian, terima kasih. Saya Suster Maria Agnes, bersyukur karena usia yang sudah tidak muda lagi tapi masih dipercaya untuk menolong di perpustakaan SMP Pius Pekalongan. Selain itu saya juga untuk mendampingi para guru, karyawan, serta peserta didik, juga memperhatikan kantin sekolah dan menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan. Kesulitan saya, anak-anak sekarang karena menggunakan
update sehingga susah untuk ke perpustakaan untuk membaca, sehingga perpustakaan sepi. Dan berkunjung ke perpustakaan kalau ada tugas dari guru untuk mengambil buku cetak untuk pembelajaran mereka. Juga guru-gurunya tidak kurang mendukung atau tidak menyemangati untuk anak-anak atau memberikan tugas untuk membaca di perpustakaan, sehingga perpustakaan sepi. Yang berikutnya, anak-anak suka mencuri makanan, artinya mereka makan, kalau tidak enak dibuang begitu saja, sehingga kurang menghargai akan hasil ibu bumi ini, membuang makanan dengan sia-sia. Mereka tidak menghargai juga kerja keras orang tua untuk mencari uang. Mereka tahunya hanya minta uang untuk jajan dan untuk senang-senang sendiri. Maka pesan saya pada kaum muda, hormatilah kerja keras orang tuamu, lindungilah bumi ini untuk kelestariannya. Terima kasih. Halo, saya Suster Maria Laurensa SND. Saat ini saya berkarya di misi Filipina, tepatnya di Iloilo, membantu di boarding house. Pengalaman saya sebelumnya, sebelum ke Filipina, saya pernah berkarya di Rumah Sakit Budi Rahayu dan klinik di Rembang sebagai seorang dokter umum. Pengalaman saya berkarya sebagai dokter, terutama di Rembang, saya bekerja bersama dengan orang-orang yang mayoritas Islam dan mereka sangat terbuka bersama saya. Mereka sangat mempercayakan pengobatan dan perawatannya kepada kami di Rembang. Hal yang paling menarik yaitu ketika saya pernah merawat seorang pasien yang mengalami gagal jantung dan mempercayakan perawatannya kepada saya. Dalam waktu 3 hari beliau mengalami pemulihan yang baik, dan satu keluarga itu yang berkunjung adalah semuanya dari pesantren. Jadi mereka 2 bis dari pesantren datang. Saya kira mungkin ada unjuk rasa atau apa ketika datang ke klinik kami. Ternyata mereka dengan terbuka menawarkan untuk makan bersama, duduk di lorong, dan menyambut dengan keramat tamahan dan kekeluargaan. Jadi saya merasa kami diterima, dan juga dari situ karya kami dikenal, karena dari mulut mereka lah mereka mewartakan kebaikan dan kepercayaan pelayanan mereka kepada klinik kami. Pesan saya untuk orang muda, jadilah anak muda yang berbakti, kreatif, dan aktif dalam kegiatan menggereja. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri, untuk tetap mewartakan kabar kebaikan, sukacita, dan belas kasih dari Tuhan. Terima kasih. Nama saya Suster Maria Yohanita Fernandes SND. Saya adalah misionaris di Filipina selama 12 tahun. Selama masa perutusan saya di Filipina, tentu banyak hal yang saya alami. Kegembiraan, kesulitan, dan tantangan saya hadapi. Namun sebagai misionaris, tentu hal pertama yang saya rasakan bahwa mengalami kesepian karena jauh dari keluarga, jauh dari tanah air, dan hidup bersama orang-orang asing yang tentunya saya tidak kenal sebelumnya. Pengalaman kegembiraan saya adalah bagaimana saya mengalami sukacita di dalam karya perutusan saya. Pengalaman hidup bersama orang Filipina yang pada umumnya mereka adalah orang yang suka menjamu dan tidak pernah menampakkan penderitaan mereka. Jadi walaupun mereka menderita, tetapi mereka menampakkan kegembiraan di wajah mereka. Hal itu yang juga membuat saya sadar bahwa kebahagiaan bukan berarti tanpa penderitaan. Hal yang paling mengesan dalam
tugas perutusan saya sebagai misionaris adalah hidup di antara majoriti Katolik, di mana iman saya bertumbuh dan menjadi kuat di saat-saat saya mengalami penderitaan di dalam pelayanan. Saya bersyukur bahwa pengalaman ini memberikan warna dalam perjalanan hidup saya sebagai suster SND. Pengalaman saya yang paling berkesan juga adalah ketika hidup kami di misi merasa terancam. Justru disitulah saya merasa bahwa iman saya akan kesetiaan Allah yang memanggil saya semakin kuat dan berakar. Saya berterima kasih kepada kongregasi yang telah mempercayakan saya untuk bertugas di tempat yang sulit, yang membuat saya semakin menemukan diri saya, jati diri saya sebagai SND, sebagai orang yang terpanggil. Pesan saya untuk kaum muda, jangan takut, bersukacitalah dalam penderitaan, karena penderitaan membentuk kepribadian. Kesulitan form karakter kita menjadi seorang yang lebih kuat, lebih percaya pada Allah yang memanggil kita sebagai suster Notre Dame. Terima kasih. Saya Suster Maria Yovita SND. Saya bersyukur boleh melalui dan melewati 25 tahun hidup membiara. Karya-karya kerasulan yang dipercayakan kepada saya di dalam perutusan itu ada pernah di komunitas Lasem, panti asuhan, di Rumah Sakit Budi Rahayu, dan juga di Purbalingga. Perutusan saya yang terpanjang dan terlama saya alami adalah di Yayasan Pendidikan, kurang lebih sekitar 14 tahun. Sampai saat ini saya bisa berdinamika, saya bisa berkolaborasi dengan para karyawan, para suster yang semakin memperkaya kehidupan dan juga perutusan yang dipercayakan kepada saya. Tentunya di dalam berdinamika, berkolaborasi dan berproses ini saya juga mengalami up and down. Ya, ada pasang surutnya, kadang juga mengalami kebosanan. Nah, di dalam suasana kebosanan itu saya berusaha untuk mencari kesibukan, mencari juga kegiatan-kegiatan yang bernilai di dalam kehidupan saya sehingga nantinya menimbulkan semangat kembali untuk menjalankan perutusan. Di antaranya kadang saya juga mengisi waktu dengan berkebun dan juga mengembangkan keterampilan dan juga hobi saya untuk menjahit. Ini suatu pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, bagaimana saya mengatasi kebosanan saya itu dengan mengembangkan menjahit. Keterampilan menjahit ini sungguh saya nikmati dan mengalami sukacita, di mana di situ saya juga di samping tadi karena menghilangkan rasa bosan, tetapi di situ juga ada nilai-nilai yang saya dapatkan, yaitu dengan menjahit itu juga sebagai sarana untuk merajut kehidupan dan kekuatan saya di dalam mensetiai dan mentekuni panggilan dengan perutusan saya yang dipercayakan kepada saya. Apalagi di saat-saat ini ya, banyak sekali hal-hal yang harus dihadapi, tantangan yang juga harus diatasi di dalam berkolaborasi dan berdinamika di dunia pendidikan. Dan juga untuk saat-saat ini ketika saya mengalami kebosanan, saya juga mendapatkan hal baru, yaitu di dalam literasi. Di situ saya menemukan hal-hal baru yang menjadikan saya untuk wacana baru pula di dalam mengembangkan perutusan saya di dunia pendidikan, yaitu di Yayasan Pendidikan Santa Maria. Kemudian mengenai kongregasi Suster Notre Dame Coesfeld ini berasal dari Jerman. Pendirinya adalah Suster Maria Aloysia, Suster Maria Ignatia. Sampai saat ini kongregasi Suster Notre Dame Coesfeld ada di 19 negara. Dan salah satunya adalah Indonesia yang menjadi bagian dari kongregasi Suster-Suster Notre Dame Coesfeld, merupakan misionaris dari Belanda.
semangat kesederhanaan, dan juga penuh sukacita dan percaya kepada penyelenggaraan ilahi adalah karisma para suster Notre Dame yang juga makin lama makin dihidupi, sehingga juga menumbuhkan di dalam pribadi-pribadi para suster Notre Dame ini adalah cinta kasih, kelemah lembutan, dan juga ketaatan menjadi gaya hidup dari para suster Notre Dame Coesfeld. Kemudian juga di dalam keterlibatannya dan kontribusinya bagi gereja, masyarakat, dan bangsa sungguh amat luar biasa. Dari awal kongregasi berdiri yang dilakukan oleh Suster Maria Aloysia dan Suster Maria Ignatia adalah memelihara anak-anak yatim piatu dan miskin. Kemudian untuk misi yang ada di Indonesia ini semakin berkembang, yang sampai saat ini adalah di dunia pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga alternatif lainnya. Di situ juga sudah menelurkan dan menghasilkan pribadi-pribadi yang amat sangat luar biasa dan juga sukses. Ini merasa bahwa kontribusi kongregasi suster-suster Notre Dame di gereja, di masyarakat, dan juga di bangsa adalah amat sangat luar biasa. Mereka juga sudah berhasil untuk mengembangkan talenta-talenta mereka yang dididik oleh para suster Notre Dame Coesfeld. Jadi saya bersyukur untuk kesempatan ini, kesempatan boleh bergabung dan juga merasakan sukacita memberikan dan membagikan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Tuhan yang Maha Baik senantiasa menyertai para suster Notre Dame, dan semuanya tersembah hanya untuk Tuhan saja. Soli Deo. Terima kasih. Saya Suster Maria Athanasia SND. Saya berkarya di komunitas Maria Ratu Sasi, Kevamenanu, Timor. Pengalaman saya berkarya selama 25 tahun. Saya melalui 4 komunitas. Adapun yang paling lama saya berada di Sekretariat Provinsi selama 16 tahun. Dari pengalaman saya berkarya di 4 komunitas, saya berproses melalui komunitas-komunitas yang saya lalui dengan berbagai macam karakter suster, dengan berbagai macam kepribadian. Di situ saya berproses untuk semakin masuk di dalam komunitas yang saya alami, dan saya juga merasa didukung, dikembangkan juga dengan cinta kasih yang boleh saya alami di dalam komunitas, mendukung saya melalui pengalaman hidup rohani saya, juga kesetiaan saya melalui panggilan saya selama 25 tahun. Adapun juga karya-karya yang saya alami melalui berbagai macam karakter masyarakat, terutama yang saya paling menarik yang berada di Timor dengan budaya yang berbeda. Di situ saya belajar untuk memahami budaya, juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, terutama melalui anak-anak asrama yang saya layani pada saat ini. Dari pengalaman itu saya merasa dibentuk seperti bejana tanah liat. Disitulah saya merasa semakin dikuatkan oleh pengalaman iman saya, juga orang-orang yang mendukung panggilan saya selama 25 tahun. Melalui perayaan pada hari ini saya merasa bergembira, juga bersyukur atas rahmat kesetiaan yang Tuhan berikan kepada saya, terutama melalui para suster yang mendukung hidup panggilan saya. Terima kasih.